Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Kita sudah 202 hari saya tidak upload video teman-teman. Yang terakhir itu panen. Jadi permasalahannya saya gagal di marketingnya. Jadi panennya melimpah, tetapi di penjualannya kita kesulitan sehingga saya menutup di usaha untuk si Nila Bioblog itu karena terakhirnya itu sampai melimpah ada sekitar 1000 ekor lebih sampai 2000 ekor itu tidak tertampung, dan sebelumnya itu juga sudah ada 50 kilo yang ukuran sekilo 3, sekilo 4 sudah mati karena over kapasitasnya, kan harusnya dijual tapi over. Nah, untuk pagi ini saya ada di Jonggol di tempat rekan saya. Ini mau usaha untuk pembibitan mungkin, juga mungkin untuk pembesaran karena lahannya punya lahan sekitar 4000 meter, jadi leluasa untuk usaha apa saja, untuk si perikanan maupun yang lainnya. Dan untuk pagi ini kita membahasnya adalah untuk perikanan, kemungkinan untuk pembibitan, tapi kemungkinan besar juga untuk pembesaran. Jadi kita lihat di sini sudah siap untuk kolam-kolam, pemijahannya sudah ada di sini. Jadi kalau yang kita lihat yang agak sebelah sana itu tadinya untuk lele, pemijahan lele. Terus berikutnya lagi sepertinya banyak masalah di keamanan, terus akhirnya sementara waktu ditutup baru mau memulai lagi. Nah, kita lihat yang di depan saya ini untuk rencana untuk pemijahan mungkin lele atau kemungkinan juga nila. Itu baru direncanakan. Sementara kalau saya sendiri nanti di Bekasi saya akan memulai lagi untuk melakukan riset lagi. Kalau kemarin kita sudah berhasil untuk budidaya nila, bahkan sampai penjualannya juga cukup sampai oper, akhirnya kita nyatakan malah rugi di pakan. Dari situ yang kita ambil teman-teman untuk mengatasi penyakit dan lain-lain itu sudah tidak ada masalah. Akhirnya semuanya sebenarnya dari sisi budidaya itu sudah berhasil, hanya di sisi yang sulit adalah di marketing. Si nila ini masih ada, jadi ini masih ada nila-nila yang lama, dan kelemahan nila itu kalau kita pelihara untuk indukan itu kalau sudah turun seperti ini, jadi ini indukannya jadi kecil-kecil. Terus kalau kita pelihara itu untuk mencapai sekilo 3, sekilo 4 itu kesulitan, itu yang terjadi. Makanya kalau nila kita harus sudah tahu berapa kali kita harus melakukan pemanenan di untuk burayanya. Itu yang menurut saya pelajari selama ini. Terus ini untuk lele teman-teman. Jadi ini tadinya untuk pemijahan lele, untuk pembibitan ini sangat sukses beberapa tahun yang lalu. Mestinya pas booming lele sistem terpal ya, itu kan hanya ini bentuknya yang segi 4, ini seperti ini. Jadi ini untuk si pemijahannya yang sana yang agak jauh itu. Terus setelah itu diletakkan di ujung sana itu untuk indukannya setelah dilakukan pemijahan. Jadi kalau pemijahan sistemnya di sini bukan sistem pemijahan yang dibelek, diambil telurnya langsung digoreng, itu bukan, tapi yang di sini melakukan sistem natural. Ini untuk si kondisinya. Sistem yang ada di sini sepertinya sama dengan yang di Bekasi ya, menggunakan sistem tertutup untuk menghindari dari adanya si polutan dari lingkungan, entah itu dari pabrik dan lain sebagainya, atau
air hujan asam itu juga akan sangat berpengaruh. Ini kalau kita lihat nih teman-teman, jadi untuk anakan-anakan dari nila ini cukup banyak, tetapi ini tidak bisa diharapkan untuk sebagai bibit ya. Ini hanya bisa untuk ya sekedar hobi, untuk digoreng sendiri itu bisa, tapi kalau untuk mencapai kondisi ideal berat 1 kilo 3, 1 kilo 4 itu udah sulit. Jadi ini di daerah Jonggol, untuk kebetulan untuk marketnya, kalau teman saya ini sudah punya jaringan, jadi dia bisa menjual untuk nilainya ini seminggu bisa tertampung sekitar 50 kilo yang untuk ukuran 1 kilo isi 7. Tadi sudah sepertinya sudah punya, karena memang beliau juga punya jaringan yang cukup kuat untuk di bisnis. Seperti juga teman-teman yang hobi lele kan, kalau lele sebelum dilakukan pemijahan kan diletakkan di kolam seperti ini ya, itu yang paling ideal. Jadi nanti kalau mau dipijahkan, diberi protein tinggi lalu dipindahkan ke kolam yang sana tadi. Nah untuk lele saya selama ini memang belum pernah melakukan pemijahan, tapi saya pernah melakukan budidaya. Untuk lele ini cukup ada 1-2 tahun. Setelah itu gurame sekitar 1 tahunan sampai 2 tahun juga. Selanjutnya lagi nila. Nila ini juga sampai 1 tahun jalan tahun kedua. Kita akan mulai. Kalau selama ini kan saya untuk gurame itu kan membeli bibitnya, dan membelinya mahal sekali. Untuk ukuran sebesar korek itu sudah di atas 3.000. Bahkan yang terakhir itu tahun 2022 itu saya membeli bibit itu sudah 1 ekornya itu 6.000 sampai 7.000, dan saat itu mati. Jadi matinya banyak sekali, saya rugi waktu itu sekitar untuk bibit itu sekitar 12-an juta. Itu habis 12-an juta. Ini sekian ekor waktu itu. Saya masih ingat nilai rupiahnya. Ya di sini teman saya yang ada di Jonggol ini lahannya cukup luas teman-teman, dibandingkan di tempat saya di Bekasi. Kalau di tempat saya kan lahannya terbatas sekali. Jadi langsung saya buat kolam, sebagian di depan rumah itu saya jadikan untuk budidaya kelanceng. Itu ya. Kalau ini kolamnya cukup banyak sekali, jadi bisa budidaya itu banyak macam. Jadi ini ya, lahannya ini cukup luas. Ini juga bisa jadi kolam ideal banget ini. Jadi airnya dia itu sudah terfilter. Jadi kalau ini kita keruk ya, kita keruk ini sudah netral sekali. Cuma pertanyaannya, apakah si bakteri untuk si probiotik itu bisa bertahan di dalam kondisi lumpur? Itu yang pertanyaan kita belum pernah aplikasikan. Dan ditambah lagi menurut saya lumpur itu sudah sesuatu yang dia sifatnya itu sebagai penetral dari bakteri-bakteri yang ada, termasuk juga meredam adanya asam atau basa yang muncul dari si pakan dari pelet itu sendiri. Ini keren sekali nih teman-teman. Ini lahannya luas sekali dan ini dalam. Terus di sini ini permodelan model lama. Jadi kalau teman-teman pernah ada melihat sistem yang bawahnya ikan, atasnya unggas atau ayam ya, semacam itu, bebek itu, ini ada permodelannya seperti ini. Cuma ini sepertinya nggak difungsikan. Kalau saya lihat dari ikannya juga, saya dari tadi melihat-lihat tidak kelihatan. Mungkin ikannya udah habis atau seperti apa, tapi yang jelas ini dari yang pemiliknya mau dicoba untuk diaktifkan lagi, sehingga saya diajak main ke Jonggol ini. Jadi ini saya di Jonggol
untuk melihat-lihat, dan mungkin bisa menjadi studi banding teman-teman. Jadi nanti teman saya ini mau usaha apa, nanti saya sudah ancang-ancang tadi untuk mencari ke suku dinas perikanan di Subang untuk membeli bibit yang tersertifikat. Jadi teman-teman yang belum mencoba, menurut saya bisa mengikuti videonya saja dulu, daripada nanti teman-teman mencoba terus akhirnya malah sudah membuat kolam, sudah membuat segalanya, terus yang terjadi malah belum jelas arahnya. Lebih baik kita sama-sama saja belajar, saya yang mencoba, nanti teman-teman yang mengikuti. Kalau nanti sukses, nah teman-teman baru bisa melihat permodelan yang saya lakukan untuk gurame. Jadi tahun 2025 ini adalah starting ulang. Jadi starting ulang untuk budidaya ikan gurame saya yang kedua. Kalau yang sebelumnya itu budidaya gurame saya itu menggunakan sistem natural, jadi tidak menggunakan probiotik, maka akan saya gunakan probiotik, hanya saja probiotiknya kondisinya minim, hanya untuk mengkondisikan kolam itu menjadi tidak sebagai pengurai dari pelet, tetapi hanya sekedar dia menekan bakteri yang ada di kolam itu. Ya, sekian ya teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di video starting budidaya gurame dengan sistemnya bioplok. Jadi bioploknya akan kita aplikasikan di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.